Oke, oi. Jadi kemarin habis nonton Saitama, saya itu nonton film dari Biawak Raksasa ini ya. Karena Saitama season 2 itu benar-benar ampas lah ya. Kalau dibandingin dari season satunya, dulu saya nonton agak ampas. Sekarang entah kenapa kerasanya ya tambah aja gitu. Jadi ya sama kayak di thumbnail video ini, saya itu akan bikin alur cerita dari Godzilla Minus One dan Saitama episode 2-nya ya abis ini atau nanti aja lah ya, terserah saya juga kalau ada waktu. Jadi ya langsung aja lah ke alur filmnya. Film dimulai dengan seorang pilot pesawat tempur kamikaze. Dia ini lagi kabur dari perang. Namanya itu Koichi. Dia itu sekarang lagi ada di pangkalan udara Jepang, tepatnya itu ada di Pulau Odo. Di sini dia itu ditanya sama mekanik, alasan dia itu balik lagi. Koichi ngomong kalau pesawatnya itu tiba-tiba entah kenapa rusak. Habis itu ya pesawatnya langsung diperiksa dan ternyata pesawatnya itu ya oke-oke aja gitu. Kepala mekanik yang ada di sana namanya itu Tachibana. Dia itu langsung tanya alasan sebenarnya Koichi itu balik lagi. Tachibana nebak kalau Koichi itu kabur dari misi bunuh diri atau kamikaze. Koichi yang ngerasa kalau dia itu udah ketahuan langsung panik dan milih buat kabur dari sana. Dia pergi ke pantai dan ngelamun di sana. Di pantai dia itu ngeliat ada banyak ikan yang mati dan udah ngambang gitu. Gak kerasa waktu itu udah malam aja di sana. Koichi itu lagi OTW balik lagi ke markas. Tiba-tiba dia itu ngedengar suara sirine tanda bahaya. Tiba-tiba juga muncul monster biawak raksasa ini nih dan langsung ngamuk di sana. Salah satu mekanik ngomong kalau ada warga yang cerita kalau ada monster biawak raksasa yang keluar dari tanah. Namanya itu Godzilla. Habis itu orang-orang yang ada di sana itu langsung masuk ke parit perlindungan. Tachibana yang lihat Koichi itu nyuruh dia buat masuk ke kapalnya. Terus ya tembak Godzilla lah pakai senjata yang ada di sana. Karena dari semua orang yang ada di sana, cuman Koichi yang bisa nerbangin pesawat itu. Makanya ya Koichi itu satu-satunya harapan mereka. Habis itu Koichi itu langsung OTW masuk ke pesawatnya. Di dalam pesawat, waktu tinggal neken tombol buat nyerang Godzilla, Godzilla juga ada di depan mata. Koichi itu malah takut dan gak berani neken tombolnya. Mekanik yang ada di parit itu berusaha buat ngebantu dengan nembak Godzilla duluan, tapi ya tembakannya itu gak ada damage gitu. Tembakan itu malah ngebuat Godzilla itu ngamuk dan langsung ngebantai tuh orang-orang yang ada di sana. Ada yang diinjek, ada yang digigit, dan ya pembantaian brutal lah pokoknya. Habis itu Godzilla ngegigit pesawat Koichi sampai meledak, tapi untungnya Koichi itu berhasil kabur dan cuman pingsan aja ya. Besoknya waktu Koichi bangun, dia itu ngeliat kalau Tachibana itu lagi ngumpulin mayat teman-temannya. Tachibana yang lihat Koichi itu ternyata selamat, itu ngamuk abis-abisan ke Koichi. Soalnya dia itu nggak nembak Godzilla waktu ada kesempatan. Dia juga menyebut Koichi itu sebagai pengecut ya. Waktu udah kelewat lama dan akhirnya Koichi bareng sama tentara yang lain itu lagi OTW lagi balik ke Tokyo. Di sini Tachibana itu ngasih foto-foto para mekanik yang wafat kemarin tuh gara-gara diserang sama Godzilla. Time skip ke bulan Desember 1945. Akhirnya Koichi itu sampai di rumahnya. Di sini dia itu kaget ngelihat rumahnya itu udah rata sama tanah. Tiba-tiba ada tetangga yang ngedeketin Koichi, namanya itu Sumiko. Sumiko bingung ngelihat Koichi itu masih hidup, padahal dia itu pilot pesawat kamikaze atau pilot yang dikasih misi buat serangan bunuh diri. Sumiko yang sadar kalau Koichi itu kabur dari misinya langsung ngamuk dan nyalahin Koichi karena gara-gara tentara pengecut kayak Koichi, Jepang itu jadi kalah dan ngebuat 3 anaknya itu wafat semua. Habis itu Koichi tanya soal mama sama bapaknya. Sumiko ngejelasin kalau Tokyo itu hancur abis diserang sama tentara musuh. Di sini banyak orang yang wafat termasuk orang tua Koichi sama anak-anaknya Sumiko. Dia baca surat peninggalan mamanya. Ternyata mamanya itu nyuruh Koichi buat balik hidup-hidup dan ini juga jadi alasan kenapa Koichi itu kabur dari misinya. Waktu nggak kerasa lagi di sana dan kondisi di sana itu udah agak tenang ya. Koichi itu sekarang lagi makan di camp pengungsian. Tiba-tiba ada cewek yang lagi kabur gara-gara dituduh nyuri makanan. Dan entah kenapa cewek ini malah nitipin bayinya ke Koichi. Walaupun Koichi itu bingung, dia itu tetap baik hati dan nungguin cewek tadi buat balik lagi dan ngambil anaknya lagi.
Karena udah lama nungguin dan ya cewek tadi itu entah kenapa nggak balik lagi, Koichi itu mutusin buat pulang ke rumah sambil bawa anaknya ya. Di jalan tiba-tiba cewek tadi itu muncul lagi dan langsung ambil anaknya. Habis itu cewek tadi itu malah ngikutin Koichi sampai ke rumahnya. Karena kasihan, akhirnya ya Koichi itu ngebiarin cewek tadi buat tinggal dan makan bareng di rumahnya. Habis itu Koichi tanya soal suaminya. Ternyata cewek ini itu belum nikah, dia itu namanya Noriko. Bayi ini juga bukan anaknya dia. Waktu serangan tentara musuh kemarin, orang tua bayi ini yang lagi sekarat itu minta Noriko buat ngejaga anaknya mereka. Nama bayi ini itu Akiko. Noriko yang ngerasa nasib bayi ini sama kayak dia yang orang tuanya itu wafat gara-gara serangan tentara musuh, itu akhirnya mau ngejaga Akiko. Koichi yang ngedenger itu ngerasa kasihan sama mereka dan ngizinin mereka buat tinggal di rumahnya. Besoknya Sumiko yang lihat ada bayi di rumah Koichi itu langsung ngasih beras buat mereka makan ya. Time skip ke bulan Maret 1946. Koichi itu ngasih kabar ke Noriko kalau dia itu dapat kerjaan yang gajinya itu lumayan. Noriko yang ngedengar itu curiga, soalnya di waktu sulit kayak di sana mana mungkin ada kerjaan gitu yang ngasih gaji itu lumayan gede gitu ya. Koichi ngejelasin kalau dia itu kerja sama pemerintah. Terus kalau masalah gaji ya wajar aja gajinya gede, soalnya resikonya juga gede gitu. Kerjaan dia itu ngebersihin ranjau di laut bekas perang dunia kedua. Ngedenger itu Noriko itu langsung melarang Koichi buat berangkat kerja. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan, Koichi nggak ada pilihan lain lagi. Dia itu bakal ngelakuin apa aja buat Noriko sama Akiko. Besoknya di pelabuhan, Koichi itu ketemu sama timnya. Ada kapten kapal namanya itu Akitsu. Terus ada mantan ilmuwan angkatan laut namanya itu Kenji Noda. Sama ada pemuda San namanya itu Mizushima. Mereka itu bakal kerja bareng buat ngebersihin ranjau di laut. Noda ngejelasin alasan mereka pakai kapal kayu itu supaya ranjaunya itu nggak aktif. Soalnya kalau pakai kapal besi, ranjau yang pakai sistem magnet itu bakal meledak. Soalnya ya sistemnya itu kalau ketarik sama besi ya ranjaunya meledak. Akhirnya ya mereka itu mulai kerja. Di sini itu ada 2 kapal yang dikirim buat ngebersihin ranjau laut. Cara kerjanya itu ya simple gitu. Kapal kayu itu narik pemotong yang motong tali ranjaunya. Habis itu kan ranjaunya naik ke permukaan tuh. Terus langsung ditembak sama Koichi sampai meledak. Malamnya waktu lagi tidur, Koichi itu dapat mimpi buruk. Dia ngelihat kenangan waktu Godzilla itu ngebantai tuh para mekanik di Pulau Odo. Time skip ke bulan Juli 1946. Di Amerika Serikat, para militernya itu lagi nguji bom nuklir di Bikini Atoll ya. Membuat Godzilla, SpongeBob, Patrick, Tuan Crab, Kiko, sama yang lain itu jadi berevolusi semua. Balik lagi ke Koichi. Setelah lama kerja, akhirnya Koichi itu bisa ngerenov rumahnya. Terus ya beli motor baru juga buat berangkat kerja. Malamnya dia itu ngadain selamatan buat rumah sama motor barunya. Gak lama setelah itu, Noriko itu dapat kerja di distrik Ginza dan ya di sana itu udah mulai maju ya. Noriko ngejelasin dia itu nggak pengen terus-terusan buat jadi beban buat Koichi, dan kalau dia kerja, Akiko itu bakal dititipin sama bibi Sumiko. Koichi yang ngedengar itu ya cuman bisa pasrah, soalnya ya dia juga siapa Noriko gitu kan ya. Balik lagi ke Amerika Serikat. Di sana itu lagi gempar, soalnya kapal militer mereka itu diserang sama makhluk gak dikenal. Makhluk ini juga ninggalin tuh jejak radioaktif yang tingginya itu nggak ngotak ya. Menurut mereka juga makhluk ini itu lagi OTW ke Jepang. Karena waktu itu kondisi masih tegang, Amerika Serikat itu jadi nggak bisa ngirim bantuan ke Jepang. Soalnya ditakutkan ya Rusia itu bakal tersinggung. Time skip ke bulan Mei 1947. Koichi bareng sama timnya itu lagi kerja. Di sini mereka itu kaget ngelihat ada bangkai kapal perang raksasa itu hancur kayak abis diterkam makhluk raksasa juga ya. Koichi yang ngelihat itu ngomong kalau pelaku yang ngancurin kapal itu pasti Godzilla. Soalnya di sana juga ada ikan-ikan yang mati ngambang gitu ya. Sama kayak kejadian sebelum dia datang ke Pulau Odo. Di sini Koichi ngira kalau Godzilla itu pasti udah berevolusi jadi lebih kuat dan gak ngotak gitu ya.
Mizu yang ngelihat kapal itu bingung, soalnya ya kenapa mereka itu malah disuruh meriksa tempat ini. Noda ngejelasin kalau mereka itu dapat misi rahasia buat ngejar dan ngebunuh monster yang ngancurin kapal perang ini. Mizu yang ngedengar misi itu ngomong, gak ngotak cok, ya gimana gitu ya, kapal perang aja hancur apalagi kapal kayu gitu ya. Udah ngejelasin lagi kalau misi mereka itu ya cuma nahan Godzilla, jadi ya masih ngotak lah misinya. Mereka itu cuma disuruh nahan Godzilla sampai kapal perang Takao itu sampai di sana. Habis itu mereka langsung ngumpulin tuh raja laut buat jaga-jaga aja ya. Tiba-tiba ya banyak ikan pada mati semua di sana. Koichi ngelihat itu langsung nyadar kalau Godzilla itu ya udah deket dan yang lain disuruh siap-siap lah ya. Bener aja tiba-tiba Godzilla itu nyerang kapal pembersih satunya dan langsung OTW tuh ke kapal mereka. Akitsu yang ngelihat itu langsung tancap gas dan kabur dari sana. Habis itu Noda langsung jatuhin ranjau laut dan ngeledakin bom itu. Ternyata ranjaunya itu nggak ngasih damage sama sekali ke Godzilla. Ranjau itu malah ngebuat Godzilla itu makin ngamuk ke mereka. Koichi yang ngeliat Godzilla makin dekat itu langsung nembakin Godzilla, tapi ya ranjau aja nggak mempan gitu ya, apalagi tembakan kayak gitu kan. Habis itu ranjaunya itu dijatuhin lagi dan ada di mulut Godzilla. Waktu mau diledakin ternyata kabel peledaknya itu malah putus dan ngebuat ranjaunya itu nggak bisa dihidupin. Koichi yang ngelihat ranjaunya itu masih di mulut Godzilla langsung nembakin ranjau itu dan boom, ranjaunya itu meledak di kepala Godzilla dan ngebuat Godzilla itu terluka parah. Gak disangka-sangka ternyata Godzilla itu punya kemampuan regenerasi diri, cok, gak ngotak gitu ya. Habis sembuh Godzilla itu langsung nyoba nyerang kapal Koichi, tapi untungnya kapal perang Takao itu datang dan langsung nembakin Godzilla. Godzilla yang ngerasa ditantang buat gelut itu langsung maju buat nyerang kapal Takao. Tapi belum juga nyampe, kapal Takao itu udah nembak Godzilla duluan sampai tumbang. Tiba-tiba dari bawah laut itu muncul sinar laser yang langsung ngancurin kapal perang Takao. Habis itu Godzilla itu muncul dan ngelihat kondisi kapalnya dan langsung pergi gitu aja gitu ya, nggak sopan bener lah. Habis itu lewat beberapa hari Koichi itu akhirnya sadar dari pingsannya. Di sana juga ada rekan timnya yang lagi ngejaga Koichi. Koichi yang udah sadar sepenuhnya itu langsung nyuruh ngelaporin kejadian kemarin ke pemerintah dan nyuruh pemerintah itu buat mengevakuasi semua warga yang ada di sana. Noda ngejelasin kalau misi kemarin aja ya rahasia, jadi pemerintah itu pasti belum bisa ngasih tahu warganya karena ditakutkan bakal terjadi kepanikan massal gitu. Malamnya Noriko yang ngeliat Koichi itu ngelamun terus akhirnya tanya alasannya. Soalnya Koichi itu kelihatan lagi mikirin sesuatu yang benar-benar penting. Akhirnya Koichi itu cerita kejadian di masa lalunya. Dulu dia itu pilot kamikaze yang kabur dari perang. Habis itu dia nunjukin foto-foto mekanik yang dibantai sama Godzilla. Koichi ngejelasin kalau para mekanik itu mati gara-gara dia. Dia itu pengecut yang gak bisa nembak Godzilla, dan kemarin waktu Godzilla nyerang lagi dia itu tetap gak bisa ngasih damage ke Godzilla. Di sini dia mikir kalau sebenarnya dia itu udah mati dan semua ini ya cuma mimpi gitu. Noriko yang ngedengar itu nyoba buat nyadarin Koichi kalau dia itu masih hidup dan pasti ada alasannya gitu kenapa Koichi itu masih dibiarin hidup kan. Besoknya Koichi yang lihat Noriko nyuapin Akiko itu mikir kalau alasan dia masih hidup itu supaya bisa ngelindungin mereka. Di tempat lain, tepatnya itu ya di lautan, ternyata Godzilla itu lagi OTW ke Tokyo. Penjaga pantai yang ngeliat itu langsung nembakin Godzilla, tapi semua serangannya itu ya nggak ngefek sama sekali gitu. Balik lagi ke Koichi. Di sini dia dapat kabar kalau Godzilla itu lagi ngamuk di Ginza. Di Ginza orang-orang itu ya lagi berusaha buat nyelamatin diri sendiri gitu. Noriko yang masih di kereta itu kaget ngelihat Godzilla itu ngedeket ke arah dia. Godzilla langsung ngegigit kereta itu dan ngebuat Noriko itu jatuh ke danau. Abis itu Godzilla itu langsung nyerang apa yang ada di depannya. Noriko yang udah naik ke jalanan itu kaget dan gak bisa gerak melihat Godzilla itu lagi ngancurin kota. Untungnya Koichi itu datang dan langsung ngebawa Noriko itu buat kabur.
Abis itu Godzilla itu diserang pakai tank, tapi ya serangannya itu no damage semua gitu. Godzilla yang emosi itu langsung nembakin napas atomnya ke kota dan boom, rata gitu ya. Noriko yang sadar kalau serangan Godzilla itu area langsung dorong Koichi itu ke celah bangunan buat nyelamatin dia. Tapi ya Noriko itu malah kena damage serangannya dan ya udah. Koichi yang udah sadar itu langsung nyari Noriko, tapi yang dia lihat itu cuman gedung-gedung yang udah rata sama tanah. Koichi yang ngeliat Godzilla mau nyelam ke laut itu teriak ke Godzilla, soalnya ya Godzilla itu udah ngebunuh Noriko. Karena serangan nafas Godzilla itu damage-nya area, wilayahnya itu ya hancur semua gitu. Terus korban serangannya ya nggak kebayang gitu. Besoknya Koichi itu ngadain upacara pemakaman buat Noriko. Di sini Akiko itu ya nangis terus. Koichi juga masih ngelamun gitu, nggak nyangka bakal ditinggal sama Noriko. Habis itu Noda ngomong kalau pemerintah itu lagi nyusun rencana buat ngalahin Godzilla. Pemerintah juga lagi nyari relawan buat ngejalani rencana ini. Noda itu ngajakin Koichi itu buat ikut jadi relawan. Besoknya Koichi sama timnya itu ikut jadi relawan. Di sini rapatnya itu dipimpin sama Kapten Hota. Dia ngejelasin kalau mereka itu ngadepin situasi dan musuh yang nggak diduga-duga gitu. Ditambah lagi pemerintah itu nggak bisa pakai kekuatan militernya. Soalnya ya keadaan dunia itu masih genting gitu ya. Jadi sekarang mereka itu ya cuma bisa ngandelin rakyat sipil buat jadi relawan penyerang. Dia itu sekarang berhasil negosiasi dan dapat 4 pesawat tempur sitaan dari PBB, walaupun ya senjatanya itu udah nggak ada semua. Orang-orang yang ngedenger itu langsung protes dan tanya cara ngalahin Godzilla cuman pakai 4 pesawat gitu ya. Mereka juga mikir mustahil gitu buat ngalahin Godzilla cuman pakai 4 pesawat tempur gitu. Habis itu Noda maju dan langsung ngejelasin rencananya. Dia ngomong kalau Godzilla itu mustahil buat dilukain pakai serangan biasa. Soalnya ya dia itu punya kemampuan regenerasi. Habis itu Noda nunjukin alat peraganya. Dia ngomong kalau seberat apapun Godzilla, kalau dia disemprot gas freon, dia itu bakal tenggelam ke dasar lautan. Jadi dia itu bakal ngiket Godzilla pakai gas freon dan nenggelamin Godzilla di palung Yagami yang dalamnya itu 1500 meter. Dia ngarep kalau Godzilla itu bakal hancur karena tekanan air di dasar laut. Koichi tanya gimana kalau rencananya ini gagal. Noda langsung nyuruh yang lain itu buat ngelihat keluar. Di luar itu ada petugas yang lagi nunjukin pelampung yang bisa ngembang dengan cepat. Noda ngejelasin rencana cadangannya, yaitu ngangkat Godzilla ke permukaan dengan cepat gitu. Noda ngomong sekuat apapun makhluknya, kalau ngalamin perubahan tekanan yang cepat, itu bakal ngebuat tubuhnya itu kena dekompresi parah gitu ya. Dengan rencana cadangan ini dia ngarep kalau tubuh Godzilla itu bakal hancur karena perubahan tekanan. Ngedenger rencana yang kebanyakan ngarep dan gak pasti, banyak orang yang pesimis dan udah nyerah duluan. Hota yang ngedenger itu nyuruh buat orang-orang yang gak mau ikut misi itu buat pergi aja dari sana daripada jadi beban aja gitu ya. Ngedenger itu banyak orang yang milih buat pergi dan ya kabur gitu ya. Di sini orang-orang yang masih ada itu saling nyemangatin satu sama lain. Kalau bukan mereka yang berangkat, siapa lagi yang bakal berangkat gitu kan? Siapa yang bakal ngelindungin keluarga, anak, cucu, dan kerabat mereka gitu ya? Malamnya waktu lagi makan, Akitsu itu tanya cara buat mancing Godzilla itu ke perangkap mereka. Noda ngomong kalau kemungkinan Godzilla itu udah nganggep Tokyo itu sebagai wilayahnya. Jadi mereka itu bakal pakai rekaman suara Godzilla sendiri sebagai umpannya. Godzilla yang ngedengar suara auman pasti akan nanggep itu sebagai makhluk yang ngajak dia itu buat gelut dan ganggu wilayahnya dia. Di sini walaupun udah dijelasin panjang lebar, ternyata Noda aja masih ragu gitu sama rencananya sendiri. Koichi yang ngedenger itu langsung ngajuin diri buat jadi pilot pesawat buat mancing Godzilla itu ke palung Yagami tadi kan. Noda langsung nentang ide itu, soalnya Godzilla itu bisa nembakin nafas atom yang bisa ngancurin pesawat Koichi. Di sini Koichi itu tetap yakin kalau dia itu pasti bisa gitu. Ditambah lagi menurut dia pesawat itu lebih lincah ya daripada kapal biasa. Akitsu yang ngedengar penjelasan itu jadi sadar kalau Koichi itu pengen ngelakuin misi bunuh diri buat balas dendam ke Godzilla. Dia ngelarang Koichi itu buat nyia-nyiain nyawanya, soalnya ya dia itu punya Akiko yang nunggu dia di rumah. Besoknya Noda itu nunjukin pesawat yang bakal dipakai Koichi.
Noda ngomong kalau pesawat ini itu punya 4 senjata, plus pesawat ini itu salah satu pesawat yang paling lincah saat itu. Tapi karena udah lama nggak dipakai, pesawat ini ya udah rusak, dan kalau mau dibenerin itu butuh mekanik yang paling ahli lah, ahlinya ahli gitu. Ngedengar itu, Koichi itu ingat sama Tachibana. Habis itu dia langsung nyari Tachibana ke banyak tempat, tapi ya nggak pernah dapet info apapun gitu. Dia juga nulis banyak surat buat Tachibana, tapi ya belum ketemu gitu. Noda itu akhirnya nyuruh Koichi itu buat nyari mekanik lain, tapi Koichi itu nggak mau dan tetap mau sama Tachibana. Di jalan, waktu Koichi itu lagi OTW balik ke rumahnya, tiba-tiba dia itu dipukul sampai pingsan sama seseorang. Waktu sadar, ternyata yang mukul dia itu Tachibana. Di sini Tachibana itu ngamuk, soalnya di surat yang ditulis sama Koichi, dia nuduh Tachibana itu sebagai pembunuh lah pokoknya. Ternyata Koichi itu sengaja membuat Tachibana itu ngamuk supaya dia itu langsung nemuin Koichi. Koichi ngasih tahu kalau makhluk yang ngancurin Ginza itu Godzilla. Koichi itu minta supaya Tachibana itu mau ngebenerin pesawat yang mau dia pakai buat nyerang Godzilla. Awalnya Tachibana itu nolak, tapi waktu Koichi ngasih tahu kalau pesawat itu bakal dia pakai buat nerbangin peledak yang dimasukin ke Godzilla, Tachibana jadi sadar kalau Koichi itu mau ngelakuin misi bunuh diri buat nembus semua kesalahannya di masa lalu. Jadi ya Tachibana jadi setuju gitu ya. Besoknya Tachibana itu bareng sama timnya langsung datang ke hangar pesawat Koichi. Malamnya Noda itu ngedeteksi ada pergerakan dari Godzilla, dan menurut perkiraan dia, Godzilla itu bakal sampai di Palung Yagami jam 11 siang besok. Jadi ya mereka itu harus mulai siap-siap dari jam 8 ya. Waktu udah selesai rapat, Mizu itu semangat buat ngebantuin misi ini, tapi ya dia itu dilarang buat ikut sama Noda. Akitsu juga ngomong kalau Mizu itu masih muda, jadi punya masa depan yang panjang gitu. Walaupun gitu, Mizu itu tetap kekeh mau ikut. Ternyata ya hal itu nggak didengerin sama mereka. Di hanggar, Tachibana itu sadar kalau pesawat ini itu nggak dilengkapin sama parasut kayak pesawat pada umumnya. Di rumah, Koichi itu lagi berterima kasih sama Sumiko karena mau ngejaga Akiko. Habis itu Akiko nunjukin gambar yang dia buat ke Koichi. Akiko yang rindu sama Noriko itu tiba-tiba nangis, tapi ya langsung dipeluk sama Koichi. Besoknya Koichi itu ninggalin amplop di samping Akiko yang masih tidur. Habis itu ya dia langsung OTW ke hanggar. Di hanggar, Tachibana ngejelasin semua senjata yang ada di pesawat itu. Koichi ngomong kalau sebenarnya dia itu masih pengen hidup, tapi ya dia harus ngelakuin misi ini supaya bisa ngelindungin Akiko. Tachibana ngejelasin kalau semua tentara itu punya perasaan yang sama, yaitu pengen terus hidup, tapi mereka harus tetap berjuang supaya ya bisa ngelindungin apa yang penting bagi mereka. Abis itu Koichi nunjukin gambar buatan Akiko dan ngomong kalau dia pasti akan ngelindungin Akiko. Di rumah, Akiko yang udah bangun ngasih amplop yang ditinggalin Koichi ke Sumiko. Abis dibuka, ternyata isinya itu duit sama surat. Melihat itu, Sumiko langsung sadar kalau Koichi itu bakal ngelakuin misi bunuh diri. Di laut, para tentara yang melihat banyak ikan mati langsung mulai ngejalanin rencana mereka. Kapal yang ngebawa speaker itu langsung berangkat buat ngejalanin tugasnya. Di pelabuhan, Noda sama yang lain itu lagi siap-siap, tapi tiba-tiba kapal yang ngebawa speaker tadi itu terbang sampai ke daratan. Ternyata Godzilla itu datang lebih cepat dan gak sesuai sama rencananya Noda. Di hanggar, Koichi itu mulai nerbangin pesawatnya. Balik lagi ke Noda. Noda sama yang lain itu kaget ngelihat Godzilla itu udah sampai di daratan. Melihat hal itu, orang-orang yang ada di sana itu mau ngebatalin rencana mereka. Tapi Noda tetap yang nyalain itu buat ngelanjutin misinya. Soalnya Koichi itu bakal datang dan mancing Godzilla itu ke Palung Yagami. Abis itu 4 kapal penjebak itu berangkat berlayar. Koichi ngasih info kalau dia itu udah siap buat mancing Godzilla itu ke Palung Yagami. Di rumah, tiba-tiba Sumiko itu dapat telegram yang harus dikasih ke Koichi itu. Sumiko yang ngeliat isi telegram itu langsung kaget. Balik lagi ke Koichi. Di sini dia mulai nembakin Godzilla buat mancing dia ke laut, dan ya berhasil gitu ya. Godzilla kepancing. Godzilla yang ngamuk langsung ngejar Koichi. Waktu Godzilla itu udah sampai di Palung, Noda itu langsung nyuruh 2 kapal tanpa awak itu buat nyerang Godzilla.
Godzilla yang ngeliat itu langsung nembakin nafas atomnya dan boom, kapalnya hancur gitu ya. Noda ngejelasin kalau nafas atom Godzilla itu punya cooldown dan mereka itu harus manfaatin cooldown dari nafas atomnya buat nyerang Godzilla. Habis itu dua kapal sisanya itu langsung mulai misinya. Mereka ngejatuhin tali yang udah ditempelin pelampung sama ya gas freon ya, sedangkan Koichi itu terus nembakin Godzilla buat ngalihin perhatiannya. Habis berhasil diputerin dan diikat, Noda langsung nyuruh buat ngeluarin gas freonnya dan berhasil gitu. Godzilla langsung tenggelam ke dasar laut. Tapi ternyata Godzilla itu masih hidup. Habis itu Noda langsung aktifin pelampungnya buat ngangkat Godzilla ke permukaan dan bener aja tubuh Godzilla itu kena dekompresi parah gitu ya. Di tengah jalan ternyata Godzilla itu berhasil ngelepasin pelampungnya. Ngelihat itu dua kapal sisanya itu berusaha buat narik Godzilla, tapi ternyata usahanya ya sia-sia gitu. Tiba-tiba Mizu itu datang bareng sama nelayan buat ngebantu ngalahin Godzilla dan berhasil gitu. Godzilla naik ke permukaan. Walaupun udah terluka parah, ternyata Godzilla itu masih hidup dan berusaha buat nyerang mereka pakai nafas atomnya. Koichi yang ngeliat itu langsung nabrakin pesawatnya ke mulut Godzilla dan boom, pesawatnya itu meledak. Untungnya di sini Koichi itu sempat keluar dan narik parasutnya. Ternyata Tachibana itu nambahin fitur kursi lontar sama parasut supaya Koichi itu punya skill escape gitu. Habis itu mereka ngeliat tubuh Godzilla yang hancur dan mulai tenggelam ke lautan. Habis itu ya mereka balik lagi ke pelabuhan buat ngerayain ya. Di pelabuhan Sumiko itu ngasih telegram dari Noriko. Ternyata Noriko itu masih hidup. Habis ngebaca telegram itu, Koichi langsung ngebawa Akiko buat nemuin Noriko. Koichi yang ngeliat Noriko masih hidup itu langsung meluk dan nangis gitu. Dia juga ngelamar Noriko di sana. Di dasar laut ternyata Godzilla itu masih hidup dan ya udah filmnya habis di sini gitu. Sebenarnya kalau bagi saya pribadi film ini ya bagus gitu, dan kesalahan terbesarnya di film ini itu yang wajib disalahin Amerika Serikat yang ngeledakin bom atom dibikini atol yang ngebuat Godzilla sama yang lain itu jadi berevolusi. Tapi kalau Amerika Serikat nggak ngeledakin bom nuklirnya dibikini atol, kita juga nggak bisa ngelihat Kiko sama SpongeBob terus juga Patrick dan yang lain gitu. Dan ya mungkin ini maksud dari peribahasa, di balik kesulitan selalu ada kemudahan gitu. Di balik suatu masalah selalu ada hikmah. Dan ya udahlah ya, udah panjang juga dan udahlah, mau ngapain lagi.